Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan rizki yang melimpah dan barokah. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini saya bisa share lagi video gajian bulan Maret, tapi memang ini tuh kebetulan uploadnya memang agak terlambat ya. Walaupun sebenarnya ini tuh video yang kemarin-kemarin di awal bulan di tanggal 5 saya mulai cash stuffing, cuman karena maklum ya namanya ibu rumah tangga, kadang handphone tuh rebutan gitu sama anak-anak, jadinya saya baru bisa upload video sekarang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, alhamdulillah ini tuh saya udah gajian. Sebenarnya bukan gajian juga sih, karena saya menyisihkan uang aja, mensimulasi diri agar bisa mindsetnya tuh seperti gajian aja gitu. Buat teman-teman yang baru mampir di video saya, kalian bisa lihat dulu video budgeting di bulan Maret sebelum ini. Nah, jadi kemarin di budgeting itu ada sisa anggaran sebanyak 1.200.000 yang saya masukkan ke variable expenses atau kebutuhan. Saya sudah tuliskan semuanya daftar kebutuhan untuk 1 bulan, di mana 1.200.000 itu harus saya cukupkan selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang nge-DM ke saya, katanya jatah bulanannya lagi dikurangin sama pak suami karena memang kebutuhannya yang banyak. Ada dua orang anak yang sekolah dan 2 anak yang masih balita, sehingga harus menggunakan susu formula dan juga pampers dan lain-lain gitu ya. Katanya sih sudah dicukup-cukupkan, sudah dipas-paskan, tetap aja masih kekurangan. Makanya katanya beliau mencari income tambahan dengan berjualan. Kondisi seperti itu juga pernah saya alami dulu, di mana saya punya 3 orang anak dan ketiganya itu masih susu formula semuanya, di mana si sulung sudah mulai masuk TK dan juga kita punya beberapa cicilan. Terkadang ketika kita berada di fase kekurangan secara ekonomi, bawaannya tuh ingin emosi terus ya teman-teman, kepala jadi pusing, bawaannya ingin marah-marah. Itu yang saya alami dulu ya teman-teman. Lalu beberapa waktu kemudian akhirnya saya mengevaluasi diri, pengeluaran apa saja sih yang saya keluarkan selama sebulan ini gitu ya. Terus pendapatannya saya dan pak suami itu berapa. Nah, kebetulan memang saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis online pada saat itu, dan saya rasa bisnis online saya tuh pada saat itu cukup baik ya teman-teman. Artinya setiap hari itu selalu ada pembelian, selalu ada pemasukan. Dan pada saat itu almarhum suami pun bekerja di salah satu perusahaan BUMN dengan gaji yang cukup lah gitu ya, gaji UMR di kota Bandung yang tidak sedikit juga. Tapi setiap bulan tuh kita kok selalu kekurangan gitu ya. Setelah saya evaluasi, ternyata memang di situ saya tidak bisa memprioritaskan sesuatu gitu, tidak bisa mendahulukan prioritas. Artinya setelah saya catat semuanya, ternyata seluruh pengeluaran yang saya keluarkan setiap bulan itu adalah hal-hal yang konsumtif ya teman-teman, seperti cicilan. Misalkan saya mencicil sesuatu barang yang konsumtif seperti elektronik, terus hal-hal yang lain gitu. Pokoknya barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dirasa memang kalaupun saya tidak beli pun tidak apa-apa gitu. Terkadang hal seperti itu terjadi secara tidak sadar ya, membeli sesuatu atas nama kebutuhan, padahal sebetulnya ketika dilihat lagi fungsinya ya, kalaupun tidak ada barang itu ya kita tidak jadi masalah gitu. Dan terkadang juga selama ini kita mengedepankan rasa ya teman-teman, bukan data. Jadi perasaan tuh kita nggak boros deh, perasaan tuh kita mujid-mujid deh, perasaan kita berhemat deh. Kenapa kok uang kita sebulan ini nggak cukup, atau kenapa besar pasak daripada tiang? Itu mengandalkan rasa ya teman-teman, bukan mengandalkan data. Makanya pentingnya kita menulis itu sebetulnya untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa menentukan apa yang harusnya jadi prioritas.
Sampai sekarang pun saya masih belajar untuk mendahulukan prioritas, karena dengan kondisi saya yang sekarang, seorang ibu tunggal yang harus mencari maisha untuk keluarga, ya katakanlah serabutan ya teman-teman, hasilnya pun tidak pasti. Itu betul-betul wajib untuk untuk menghindari hutang, untuk menghindari keinginan yang konsumtif. Lalu yang penting juga harus punya investasi walaupun sedikit. Nah, alhamdulillah cash stuffingnya sudah selesai, semua posnya sudah saya pisah-pisahkan, uangnya sudah saya masukkan amplop. Terus itu ada sisa sebanyak 150.000. Saya juga bingung kenapa kok bisa ada sisa 150.000, 170.000 bahkan ya. Ya sudah, saya masukkan aja ke dana darurat dan juga ke tabungan umroh. Sengaja saya besarkan ke tabungan umroh karena memang saya ingin cepat-cepat umroh ya teman-teman. Kalau ke dana darurat 50.000. Nah, setelah beberapa hari kemudian saya tuh baru ingat, oh ternyata kelebihannya itu 150.000 itu sebetulnya jatah bensin. Nah, saya lupa nih masukkan membuat pos untuk bensin gitu. Jadi uang bensin saya ambil dari dana darurat untuk sementara ini. Nah, jadi itu juga fungsi dari dana darurat ya teman-teman. Walaupun nih dana darurat saya masih belum sampai goals gitu ya, masih jauh lah sampai dari goals, tapi saya nggak perlu pusing dan stres untuk mengambil uang dari dana darurat ketika saya butuh untuk sesuatu yang lebih penting. Ya nggak apa-apa juga, karena peruntukannya dana darurat itu seperti itu, karena tidak ada sinking fund lain atau tabungan yang lain ya. Mau nggak mau saya harus ambil dari dana darurat. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini sedikitnya bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam video ini. Jika teman-teman berkenan untuk mengkoreksi, kalau teman-teman bisa langsung koreksi di kolom komentar ya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam hemat.